kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in tabina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadza kitab Syarah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Balawi Al-Husayn Sa'id kitab Syarah Al-Jibril Al-Musamma Hidayatut Talibin fi bayani mahimatiddin wa usulul min silati bi antagasam bi rahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Alhamdulillah, terusin materi kita. Kemarin habis ya kita Jawahirul Kalamiyah. Sekarang kita mengkaji kitab Syarah Hadis Jibril. Jadi kitab yang dibahas sekarang ini adalah menerangkan tentang Syarah Hadis Jibril. Jadi hadis yang menerangkan tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi hadis ini terkenal, para ulama itu menamai dengan hadis Jibril biasanya. Nah, kemudian pengarang ini mencoba mensyarahkan, alhamdulillah dengan ditabaruknya, yaitu menulis kitab Syarah Hadis Jibril yang dikarang oleh Al-Arif Billah Al-Alama Ad'an ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Ba'lawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala wa'afah. Nah, dinamai kitab ini dengan Hidayatul Talibin fi bayani Muhammadiddin Islam, al-iman wal ihsan. Ini kitab ini dinamai dengan Hidayatul Talibin fi bayani Muhammadiddin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang mencari penjelasan di dalam kepentingan agama atau muhimnya agama seperti Islam, iman dan ihsan. Nah, jadi gitu. Sekilas tentang fan ilmu ini adalah menerangkan tentang 3 pokok agama, yaitu Islam, iman dan ihsan, sesuai dengan yaitu yang hadis Jibril tersebut. Kitab ini dikarang oleh yaitu Al-Alam Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Husaini. Beliau lahir di Jakarta tahun 1361 Hijriah. Sampai sekarang beliau masih hidup, bermukim di Madinah. Semenjak kecil beliau diasuh oleh ayahnya, ibunya, dua orang tuanya yang soleh. Sampai pada usia menjelang balik dikirim ke Yaman, ke Hadramaut, dan mengambil keberkahan daripada abah-abahnya, orang-orang tuanya yang berada di sana, karena beliau itu kan orang aslinya adalah orang Yaman. Lahir di Jakarta dan mengarang kitab ini. Nah, dan sampai menjelang dewasa beliau belajar ke negeri Yaman. Sampai usia 18 tahun beliau mengaji lagi kepada guru-gurunya. Sampai di sana beliau mengaji yaitu kepada banyak diantaranya pergi ke Baidhah, daerah yang ada di sana, yaitu kepada Al-Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddad. Kemudian mengaji dengan guru-guru yang lainnya, sampai beliau itu bermukim hijrah ke Haramain, yaitu Mekah Madinah. Nah, sekarang mereka menetap Al-Habib Zain pengarang yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu sebelumnya tentang yaitu perjalanan dan pengarang kitab Al-Habib Zain bin Smith, yaitu Syarah Hadis Jibril.
Nah, kitab ini sekarang sudah ada di tangan saya, dan saya juga pada teman-teman rekomendasi daripada kitab ini. Dan sederhana, simple, mungkin terjemahnya sudah banyak juga, banyak ya, ada yang jadi bisa dipakai, digunakan untuk mudah-mudahan bermanfaat apa yang dikarang oleh beliau dan untuk musuh kita semua di Indonesia. Gitu. Ini syarah kitabnya adalah Syarah Hadis Jibril Al-Musamma Hidayatul Talibin fi Bayani Muhammadiddin. Baik, pengarang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa as'alullah subhanahu al-fathal mubin wa kamal al-yaqini al-tamkin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membuka daripada yang nyata untuk kesempurnaan keyakinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang satu, yang tidak sekutu padanya, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW as-shadiqul amin. Al-qail, maka dikatakan, telah berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan atau barang siapa yang Allah inginkan dirinya kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka pahaminya di dalam ilmu agama. Jadi ini hadis Nabi. Jadi kalau kita pengen baik, kalau ada pertanyaan gimana sih pengen kita itu di sisi Allah tuh baik, gimana sih kita itu berkeinginan bahwa Allah itu menyukai kita gitu, maka jawabannya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menginginkan kebaikan di sisi Allah, maka itu pahami ilmu agama. Jadi oleh karenanya pahami kita ilmu agama supaya kita ini baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ilmu dunia tidak penting gitu, karena semua pun kita tinggal di dunia, maka kita pelajari ilmu dunia. Namun bahwa fondasi awal untuk sampai kepada Allah, al-wusul ilallah, ya dengan ilmu agama. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kenapa kalau ceramah suka ada kalimat amma ba'du? Amma ba'du ini yang mulai pertama adalah siapa? Anda tahu siapa? Amma ba'du. Itu kalimat amma ba'du yang pertama kali adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi yang pertama kali memulai kata amma ba'du itu artinya apa itu? Dan setelahnya, kalau bahasa Inggrisnya and then. Lalu And then. Jadi ya setelahnya dan kemudian setelah ini gitu. Dan Fahadi Risalatul Mukhtasar, ini buku kecil, buku ringkasan, ringkas, tastamilu alal wajibati diniyah minal ulumil islami wal imani wal ihsan al-muzkuratu hadis Jibril alaihissalam. Buku ini mencakup kewajiban di dalam agama daripada ilmu Islam, iman wal ihsan. Maka dikatakan al-ilmu minad dini bid-darurah. Al-ilmu minad dini bid-darurah. Artinya kita belajar yang pokok daripada agama, yang mesti orang itu pelajari. Nah, itu al-ilmu minad dini bid-darurah. Jadi ada yang ada ilmu yang agama tapi tidak penting gitu. Dalam arti biasa, yang tidak diaplikasikan sehari-hari. Sedangkan kalau yang
Al-ilmu min ad-din bid-darurah, yaitu alal wajibat diniyah, yang wajib di dalam ilmu agama seperti sholat, zakat, puasa, haji, yang sering kita pakai. Jadi terkadang orang itu belajar agama nanggung gitu, hanya dengar kita bertakwa kepada Allah, kita itu mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah, tapi tidak tahu bagaimana cara beribadah, cara sholat. Kita tidak tahu rukun sholat ada berapa, pembatalan sholat berapa, istinja gimana, toharo apa, hukum-hukum air, macam-macam air ada berapa, kemudian puasa, apa yang membatalkan puasa yang haram, kapan saja, seperti itu. Termasuk tentang konsep keimanan atau tauhid. Wa huwa ma rawahu Muslim, sebagaimana ini hadis Jibril ini apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sahihi, yaitu di dalam Sahih Muslimnya. Itu ada di dalam bab fi kitabil iman minhu, yaitu di dalam menyusun kitab bab keimanan. Hadis ini bersumber dari an Umar ibn Khattab, dari Umar bin Khattab. Jadi terciptanya buku ini dan bahkan ulama lain, kenapa bisa Islam, iman dan ihsan itu ya dari buku yang kecil ini dijelasin. Ternyata sumbernya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mimma yazamu mukallafu ma'rifatuha wa ta'udu alaihi samratuha, yaitu dari apa yang harus orang-orang untuk mengetahui daripada ini, yang hadis ini, sebagai bentuk bahwa kembali kepada wa ta'udu alaihi samratuha, mengambil daripada intisarinya seperti apa. Waj'alna qawlahu hadza kal isyarati bi izni fi jam'i ma balagha ilaihi ilmun al-qasir wa fahmun al-fatir mimma huwa ka syarhi lima istama alaihi al-hadisul mazkur wa nas'alullaha an yasra lana al-sudur wa yusarriru lana al-umur innahu azizun ghafur alimun syakur. Nah, itu ditutup pengarang dengan khutbatul kitab tadi. Jadi kesimpulannya dari mukadimah dari prolog tadi, bahwa hadis Jibril ini menerangkan tentang Islam, iman dan ihsan, yang dimana hadis ini masyhur dalam sahihnya dan menjadi pegangan kita supaya al ilmu minad dini bidarurah, yang kita itu belajar untuk mengetahui Islam, iman dan ihsan. Nah, gitu. Wa nabda'u bi dzikri zalikal hadis fa naqul, maka kami memulai dengan menyebutkan itu hadis. Fa naqul, apa itu hadisnya? Nih hadisnya panjang, tapi hadis ini menjadikan tolok ukur. Seseorang mesti mempelajari Islam, iman dan ihsan. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah zata yaumin, di mana kami duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu hari. Jadi kata Umar bin Khattab, jadi pada suatu hari dia sedang duduk bersama Rasulullah, sedang duduk santai kumpul. Idz tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyab, datang pada kami seseorang syadidul bayadis siyab, dengan pakaian yang serba putih, yang sangat bersih. Syadidu sawadi sya'ri,
yang rambutnya sangat hitam. Pakaian putih, rambutnya hitam, itu sangat hitam. La yuro alaihi asru safari, yang situ tidak terlihat padanya bekas perjalanan, artinya masih bersih, nggak ada tampang lelah, tampang capek. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengetahui dari kami satupun. Maksudnya Ada yang kenal. siapa, nggak ada yang kenal siapa itu orang, satupun tidak ada yang kenal ya. Jadi ada seorang datang ketika sahabat sedang duduk-duduk, datang seorang pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, kemudian tidak ada bekas jalan jauh gitu. Terus kemudian tidak ada yang mengetahui dari hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduklah itu orang di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbataihi ila rukbataihi, dan menyandarkan lututnya dengan lututnya. Nah, nempel. Nah. Jadi menyandarkan lutut dengan lutut, jadi mendekat gitu. Jadi tidak ada. Pernah dengar nggak di sini sebelumnya? Nah, iya. Nah ini dari sini, dari hadis ini maka disyarahkan oleh pengarang ini hadis. Wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya atas kedua pahanya, jadi diletak gitu. Jadi berhadapan untuk dipegang. Jadi begitu dipegang. Wa qala ya Muhammad, maka berkata orang itu, si rajul, seseorang itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan pada kami daripada apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah, dan didirikan itu sholat, wa tu'tiyaz zakat, dan kamu tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu padanya di perjalanan. Qala sodakta, berkata seorang itu, engkau benar. Artinya yang ini dijadikan landasan sebagai rukun Islam. Jadi Islam itu kata Nabi seperti itu. Terus dijawab oleh orang itu, sodakta, kau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran padanya, bertanya dan membenarkan. Gimana sih itu? Jadi kayak ada orang nanya ke kiai, ke ustad, atau wahai guru, apa itu Islam? Islam itu bla 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 bla. Ya kan, atas ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau benar guru. Loh, kan apa yang nanya? Dia nanya kok dia yang benarkan, begitu loh. Mestinya ya nggak usah nanya, udah tahu kan gitu ya, benar sih. Nah, jadi sahabat tuh merasa aneh gitu, merasa takjub, gimana ini bertanya tapi membenarkan gitu. Qala, berkata lagi seseorang itu, si rajul, fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad, maka beritahukan padaku daripada iman. Qala, berkata Nabi SAW dalam sabdanya, antuk minabillah, engkau beriman pada Allah, wa malaikatihi,
dan pada malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rasuli dan pada rasulnya, wal yaumil akhir dan pada hari akhir, wa tu'mina bil qadar dan kau beriman dengan yaitu takdir, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Qala sodaqta, berkata lagi malaikat itu, sodaqta, kau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, berkata lagi, beritahukan padaku daripada apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi menjawab, apa sabdanya? An ta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, lihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinilah bahwasanya ia melihatmu. Itu ihsan. Qala fa akhbirni anis saati, berkata lagi rajul itu, seseorang itu yang berpakaian putih dan rambutnya hitam, fa akhbirni anis saah, beritahukan padaku daripada kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, berkata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, orang yang maksudnya siapa yang bertanya darinya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi Nabi tentang kiamat maka dibalikin, yang bertanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, karena kan rahasia kiamat itu kan tidak ada yang tahu. Kemudian bertanya lagi, qala fa akhbirni an amaratiha, beritahukan padaku daripada tanda-tanda kiamat. Qala, maksudnya kapan datang kiamat kan rahasia Allah kan. Qala anta lida umatu rabbataha, cirinya kiamat sudah dekat. Antalidal umatu rabbataha, antalidal amatu rabbataha, melahirkannya seorang budak daripada tuannya. Tuh. Jadi kalau budak sudah melahirkan melahirkan daripada majikan. Wa antarul khufata urata ala, dan kau melihat orang yang tidak memakai sendal, ya syati yatalawaluna fil bunyan, ketika di dalam berjalan, dan juga tidak berpakaian, pakai baju, yatatawaluna fil bunyan, yaitu ketika di dalam satu bangunan. Jadi kalau ada orang yang nggak pakai sendal, nggak pakai baju, nah itu sudah dikategorikan adalah datangnya kiamat. Nanti jelaskan caranya seperti apa. Sumain tolak kok, kemudian pergi. Tuh si rajul udah selesai gitu pergi. Falabistu malian, maka kami pun semua ya sudah saja menyerahkan itu. Artinya dalam ada mengernyitkan lah gitu, rasanya seperti ada pertanyaan yang mengganjal gitu, siapa ini? Summa qala, kemudian bersabda Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il, kamu tahu nggak siapa yang bertanya? Qultu, aku berkata, maksudnya Umar bin Khattab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Maksudnya dari hadis ini bahwa Umar ditanya ya, Allah Rasul mengetahui siapa itu. Qala, bersabda Nabi, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Maka sesungguhnya yang tadi datang itu Jibril. Atakum, ia datang pada kalian semua. Yu'allimukum, mengajari pada kalian daripada agama kalian. Jadi baru tahu tadi itu Jibril. Oh, kalau tahu kalau sekarang ya saya minta foto. Nasa selfie deh. Wah, nggak tahu kalau itu tuh Jibril rupanya. Jadi ternyata yang tadi pasnada yang bersandar pada Nabi, paha dengan paha, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya itu ternyata adalah Jibril. Gitu. Dah sampai situ hadisnya. Nah, dari hadis itu maka dijelaskan di dalam syarah ini. Syarah ini. Maka di bawahnya pengarang memberikan komentar, "I'lam, ketahuilah, ana hadzal hadis, bahwa hadis ini kamastamala ala arkaniddin, sebagaimana meliputi, yaitu di dalam rukun-rukun agama as-salasati yang 3. Apa rukun agama 3? Wahya al-islamu wal imanu wal ihsan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Faqad tadammana aidan anwa'u ulumus salasah, maka mencakup ini juga dari macam ilmu yang 3. Nah, dari yang tadi itu maka barulah muncul yaitu 3 ilmu yang sampai saat ini tersebar dan kita pelajari ilmu tersebut pada 3 macam ilmu. Fal awwalu, yang pertama, ilmul fiqh. Wahwa, yaitu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyatil lati faradallahu qiyamu biha 'alal muslimina wal muslimat, yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat yang diamalkan, pengamalan syariat gitu. Allati faradallahu, yang Allah wajibkan untuk menjalankan kepada orang muslim dan muslimat. Nah, ini ilmu fikih bahasanya adalah Islam. Islam, kategori Islam. Iya. Nah, wasani, dan yang kedua ilmu tauhid, yaitu ma yajibu i'tiqaduhu 'alal mukallafi minal ilahiyyati wan nubuwiyyati was sam'iyyat, yaitu ilmu tauhid. Apa yang wajib meyakininya, mengiktikadkannya kepada orang yang sudah mukallaf, yang sudah balik, daripada perkara ketuhanan, kenabian, dan as-sam'iyat. Apa-apa yang as-sam'iyat. Ini masuk kategorinya adalah iman. Jadi iman itu tauhid. Ilmu tauhid. Wasalisu, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Wa huwa ilmu ahlakil qalbi, yaitu ilmu ahlaknya hati. Allati yajibu 'alal 'abdi,
yang wajib atasnya seorang hamba ayatahalla biha minal munjiyat, yang di dalamnya yaitu mengisi daripada yang keselamatan, wa takhalla dan menjauhkan anha minal mulikat dari yang merusak. Jadi dari sini kita bisa tahu rukun agama 3, ya kan? Islam, iman, ihsan, itu rukun. Nggak boleh, harus ada 3 itu. Nah, Islam itu apa di dalamnya? Itu syariat, amalan sehari-hari. Apa amalan sehari-hari kalau kita mau belajarnya? Nah, yaitu adalah belajar ilmu fikih. Yang kedua iman. Iman itu ranahnya akidah. Akidah itu bagaimana cara belajarnya? Ilmu tauhid. Banyak tuh kitab yang kita udah bahas, belajar ilmu tauhid. Yang ketiga adalah ihsan. Apa ihsan? Yaitu amalan yang belajar akhlak, membersihkan hati dari perilaku-perilaku yang kotor, yang menyimpang, dan kita daripada hati-hati yang selamat. Gimana cara belajarnya? Maka ulama membentuk namanya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, ilmu adab, dan lain-lain. Kalau alergi terhadap ilmu tasawuf, ya ganti aja lah ilmu adab, ilmu akhlak sama. Seperti jauhkan sombong, tidak ujub, atau yang kasih inilah akhlak kepada Allah, akhlak pada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada sesama lingkungan. Itu. Nah, yang satu wajib ada, yang dua kalaupun tidak ada maka masih selamat. Maksudnya gimana? Kalau seseorang berislam tidak beriman, ya tidak bisa, karena fondasi pertama dia mesti beriman, yaitu meyakini Allah. Nah, begitu pula dengan ihsan, nggak bisa. Jadi mesti iman dulu pertama. Dia beriman, meyakini adanya Allah, meyakini Rasul, kitab, dan lain-lain sampai 6 itu. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak menunaikan haji, berkata kotor, keji, tidak berisan lah. Kira-kira orang ini mesti selamat nggak di akhirat nanti? Wallahu a'lam. Nah, tapi secara ilmu psikologisme masih selamat. Karena kenapa? Dia masih punya keimanan. Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain juga menurut ulama orang tersebut adalah kategorinya adalah masih kategori dia selamat. Selamat di sini artinya tetap dia di sana mungkin ya disiksa dulu dong, dibersihin, digebukin dulu, entah dipukulin dulu dan lain-lain, atas disiksa lah bahasanya, karena dia tidak menunaikan syariat. Nah, ada orang beriman, berislam, beriman bagus, beribadah juga, tapi nggak berakhlak, banyak kan tuh? Sama celaka juga. Pelit sama orang, mulutnya kotor, ya kan? Ada nggak tuh? Sholat mah rajin, percaya sama Allah, tapi matanya jelalatan. Akhlak, hatinya itu dengki sama orang. Mana contohnya? Iblis laknatullah. Iblis itu beriman. Iman itu kalau ditimbang nggak ada yang bisa ngalahin. Islamnya bukan main, sujudnya kalah sujudnya manusia. Bahkan 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan, iblis sudah beribadah, dan iblis nggak pernah punya dosa. Cuma satu iblis, apa? Dengki. Cuma dengki satu. Iblis celaka. Bagaimana kita manusia? Coba pikirkan itu. Tidak selamat. Iblis tidak selamat dengan sebab lantaran dengki. Dari dengki enggan, dari enggan sombong. Tuh, ketika suruh sujud, aba wastakbar. Iblis itu enggan dan sombong. Maka nominal kafirin.
Fahadhil ulumus salasah yajibu ala kulli mukallafin talabuha wa tahsiluha. Maka dari ilmu yang 3 tadi, fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, wajib kepada orang yang sudah balik mukallaf untuk mencarinya dan menghasilkannya. Belajar tuh sama guru di mana. Ilmu fikih cari, ilmu sholat, ilmu puasa, zakat cari. Belajar tauhid, belajar gimana. Wala rukhsata lahu fi tarkiha, dan tidak ada keringanan di dalam meninggalkannya. Enggak ada alasan. Sibuk segala macam gini-gini, enggak. Tidak ada, wah saya kan banyak pekerjaan segala macam. Tidak ada alasan. Al ilmu minad-dini bid-darurah. Kalau ilmu politik biarin enggak apa-apa. Ilmu kriminal, ilmu dan lain-lainnya, kalau itu fikih. Dan ilmu sedekah itu kan bukan ilmu bagaimana kita berbuat baik. Pokoknya itu dulu. Tidak ada dispensasi di dalam meninggalkan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke Cina. Udah ada Nabi bilang begitu. Faina tolabal ilmi, maka sesungguhnya orang yang mencari ilmu faridatun ala kulli muslimin. Maka sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Wa haja awanu syurahi fi tilkal ulum bi awdahil ibarat. Maka ini jadi jalan syariat di dalam mempelajari ilmu ini dengan yang paling jelas ibaratnya. Liyashula darsuha, untuk memudahkan orang belajarnya itu, alal muqtadin, bagi yang mereka level dasar, berpermulaan, minal banina wal banat, daripada anak-anak. Wa nas'alullaha ta'ala taufiqan lis-sadad wa hidayatan lisabilir rasyad wa wasbiya wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Nah, jadi kitab ini sekali lagi mencakup yaitu 3 pondasi dasar, yaitu rukun dasar, yaitu belajar iman, Islam dan tentang ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita besok sudah mulai nih belajar tentang Islam, apa itu Islam, seperti apa, dan rukun-rukunnya.